Berbahasa apa? Berbahasa Irak lah pastinya. Kenapa di kitab berbahasa Arab? Di mana Abraham berbahasa Arab di kitabku, Bang? Memang nggak ada Ibrahim berbahasa Arab di kitabmu? Betul, Bang. Gini, Bang, ya. Makanya Bang belajar ya. Al-Quran itu, Bang, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Bercerita. Kepada Jibril. Aduh. Gini. Kejelaskan samamu ya. Al-Quran itu diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Maka firmannya itu datang menggunakan bahasa Arab. Adakah cerita-cerita Nabi Musa, Nabi Abraham, dan para nabi yang lain? Itu Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Abraham itu yang menerima kitab Al-Quran dengan bahasa Arab. Kau udah salah, Ridul, astagfirullah. Bahkan di kitabmu, di dalam kitabmu, Abraham itu orang Mesopotamia, orang Irak dia. Irak bagian selatan. Dia bukan orang Israel. Karena Israel itu cicitnya Abraham. Israel itu adalah Nabi Yakub, nama lainnya Israel. Nah, anak-anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Bani Israel itu ada 12 suku. Ini yang tertulis di kitabku kan, bukan di Al-Qur'anmu kan? Kau aja yang kitabmu aja kau bantah, gimana saya mau membacakan Al-Quran kepadamu? Bantah. Kamu aja nggak mengerti apa yang ku maksud. Seperti Al-Quranmu itu tidak berguna bagimu gitu loh. Sekarang kalau saya bacakan dalil Al-Quran, apa kau mau percaya? Kita mau berbicara. Nggak mau kau percaya ketika aku membuka Al-Quran? Justru kitab yang kau percaya itu aja kau bantah, apalagi Al-Quran. Abraham dan mengenai Musa di Al-Quranmu itu meloncat kau ke Bibel. Aduh. Makanya aku bilang, Biblemu aja yang kau bilang kau imani itu kau bantah, apalagi aku pakai Al-Quran yang kau tidak kau imani. Nah, di Biblemu Abraham orang mana? Coba tunjukkan. Begini yang begini. Sesuai yang tertulis di kitabku di Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Kalau ada Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, sekalipun dia itu mengaku malaikat, maka terkutuklah dia, katanya. Ya, makanya Yesus dikutuk sama Paulus, Bang. Karena Yesus memberitakan Injil lain daripada Injilnya Paulus. Bahkan malaikat aja dikutuk sama Paulus. Paulus ini Tuhan sebenarnya, Bang. Coba Bang ulangi. Coba Bang ulangi ayatnya. Coba kau ulangi ayatnya. Kau baca pelan-pelan ayatnya. Coba. Loh, bukan menghina. Itu berdasarkan ayatmu. Coba baca ulang ayatnya. Ya, baca ulang ayatnya, Bang. Nggak berani dia baca. Nanti ku sindir nabimu, kau demo aku, turunlah. Bang, inilah kadang-kadang dia yang baca dalil, terus dia yang bantah. Udahlah, udah menghina kau ini. Bukan ku hina, Bang, memang tertulis di Galatia 3:13, Yesus mati terkutuk. Yang ngutuk Yesus mati terkutuk siapa? Paulus kan? Dengarin. Ya, Paulus bilang, jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa ada sosok malaikat yang iblis yang mengaku malaikat memberitakan Injil palsu, dan itu jelas tergenapi. Aku tidak menuduh tentang apa yang kau yakini gitu loh, tetapi memang itu tertulis di kitabku. Kau bisa apa? Mana bisa kau menggugat aku? Kita baca, Bang, ya. Apa kata Paulus di Galatia 1 ayat 8? Tetapi sekalipun, dengarkan, Bang. Bang, dengarkan, Bang. Bang, aku ngikutin narasi Abang nih. Dengarkan, Bang. Aku ikutin narasi Abang. Di dalam Galatia 1 ayat 8. Dengarkan, Bang, ya. Galatia 1 ayat 8, Paulus berkata nih, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, Bang, seorang malaikat di sorga yang memberitakan Injil kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Bahkan Paulus mengutuk malaikat dari sorga. Siapa lebih tinggi, Paulus dengan malaikat, Bang? Pertanyaan saya. Loh, ini kutunjukkan aja lah datanya ya, biar Abang. Yang dimaksud di situ malaikat palsu. Nggak ada, Bang. Abang ngarang ah.
Malaikat palsu nih. Ada seseorang bernama Goa, lalu dia mendatangi siapa ini? Nih bang. Dan dia mengaku sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, bang. Ini maksud. Loh, ini malaikat dari sorga, bang. Emang ada malaikat lain selain dari sorga? Itu malaikat pendosa. Oh, berarti malaikat dari sorga ini malaikat pendosa? Ya, memang tadinya si iblis itu apa malaikat kok. Mana ada? Loh, ini berarti malaikat yang dari sorga ini, malaikat yang dari sorga ini dikutuk oleh Paulus. Dikutuk oleh Tuhan kami, diusir. Mana ada Tuhan kamu, ini Paulus yang ngomong, bang. Bang, ini yang ngomong Paulus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Makanya Paulus mengutuk Yesus, bang. Itu bukan perkataan Paulus. Loh, Galatia itu kan perkataan siapa? Baca 1 Galatia 1 ayat 8 itu, coba kita baca dari ayat 6-nya bang ya, dan sampai 8. Ini sekarang menceritakan yang mau saya tanya, bang, mana duluan? Jangan dulu, bang. Mana yang duluan, Muhammad atau kita ini tadi? Bang, mana duluan ada di antara? Bro, Nabi Muhammad tidak memberitakan Injil, bro. Gimana sih kalian ini? Jawab aja dulu, mana duluan ada daripada Muhammad? Dari perdebatan kita ini bahwa mana duluan ada satu Tuhan, Muhammad atau Paulus? Dengarin, tidak ada satu Tuhan. Sebuah nama tunggu. Mana duluan ada Muhammad atau Paulus? Siapa yang ngomong ini? Satu-satu. Saya. Kenapa Pak? Mana duluan ada Muhammad atau Paulus? Paulus. Nah, di sini Paulus menceritakan bahwasanya kalau ada di luar dari Injil yang menyesatkan, itu bukan dari firman Tuhan. Berarti dari siapa? Dari setan. Di situ ya. Aku turun dulu ya. Berarti dari setan, bang. Artinya di luar dari Injil yang disampaikan itu ajaran-ajaran yang sesat. Iya. Nah, itu berarti ya, geng. Sebelum bang, turun aja lah bang, kau berisik aja, kau gak ada ilmu juga. Itu dia bang ya. Kalau abang bahas tentang, abang bilang Paulus mengutuk Kristus itu, abang udah keliru besar itu. Itu juga itu suatu penghinaan itu yang abang katakan itu. Iya, coba abang baca bang, Galatia 3 ayat 13 bang. Udah saya baca Galatia 13. Nah, siapa yang terkutuk di Galatia itu? Nah, itu dia menceritakan. Coba abang yang sendiri yang baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa Kristus? Sudah sampai situ ya. Enggak, saya tanya dulu, Kristus itu. Dengar dulu, Kristus siapa? Aku baca, biar ku baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti yang menebus kami dari kutuk hukum Taurat itu siapa? Kristus, Paulus, Yesus. Jadi kematian Kristus di sini untuk mengambil kutuk terhadap manusia. Nah, yang terkutuk siapa di situ? Manusia. Yesus yang mengambil kutuk itu. Bang, kalimat selanjutnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang tergantung? Iya betul, bang? Terkutuk. Yesus terkutuk. Nah, gitu dong. Ya, jujur. Terkutuk karena apa? Dosa daripada manusia. Yesus terkutuk, Nah ini kalian kan nggak sportifnya. Ini bentuk nggak sportifnya. Dengarkan saya dulu. Lanjut. Dengarkan saya dulu. Saya mau sholat. Sudah. Gimana? Terkutuklah orang yang di kayu salib itu. Yesus terkutuk karena dosa manusia. Tapi apa? Setelah dia mati di kayu salib, apa yang dilakukan Yesus? Untuk mengalahkan iblis dalam kebangkitan. Sekarang yang saya tanya bukan itu, bang. Yang terkutuk di kayu salib siapa? Itu penjelasan dari yang abang maksud. Iya, siapa bang yang terkutuk? Loh. Makanya baca lagi bang, kalau abang mempertanyakan itu. Ulangin bang ya. Dari 13-nya. Kristus ulangi bang. Kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, Yesus terkutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yang terkutuk siapa, bang? Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sudah. Dengan jalan? Yang terkutuk manusia, dan Yesus mengambil kutuk itu. Yang disalib manusia atau Yesus? Hah? Yang disalib manusia atau Yesus? Ya Yesus, karena untuk yang terkutuk
Yang terkutuk di kayu salib siapa? Untuk mengambil kutuk dari manusia itu agar manusia Turun tidak dulu. terjerat ke surga. Oh, bentar. Aku ganti akun dulu ya. Akunku udah kena pembatasan ini. Kenapa ya? Alah, Pelanggaran. Bentar, kau jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Enggak lama. 1,5 menit. Set kalau pikir abang kayak gitu. Kok bercerita baca siapa yang di kayu salib itu, jangan kita lari ke situ. Yesus memang dikutuk karena untuk mengambil kutuk dari manusia. Istirahat dulu, maghrib. Nggak, mana ada disuruh sholat di Al-Quran. Nggak ada disuruh sholat di Al-Quran. Kau kalau mau menghujat, turun aja. Kita Bukan offline. menghujat. Ya jadi tadi dia ngomong yang kutuk-kutuk tadi. Kau kalau mau menghujat, turun aja. Offline sama aku. Bilin sama aku. Balas. Ada nggak tertulis di Quranmu disuruh kau sholat? Offline sama aku aja, pakai samurai. Gimana? Ini bro. Cocok kau Rasul. Bantu follow dulu ya biar bisa open cam ya. Bantu follow dulu ya. Kita lanjut lagi tadi ya. Di dalam Galatia 3 ayat 13, pertanyaan saya, yang terkutuk di kayu salib siapa, Bang? Oke, saya baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang terkutuk siapa terlebih dahulu? Kristus. Loh, yang terlebih dahulu terkutuk siapa? Kristus lah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengar, kubaca sekali lagi supaya abang paham dengan bahasa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang terlebih dahulu kena kutuk hukum Taurat? Yang menjadi kutuk itu hukum Taurat, Bang. Jawab. Kristus Hukum Taurat. Kristus telah menebus kita. Kita ini kita garis besar kita itu. Menebus kalian. Menebus Manusia. kalian lah. Menebus Dari kalian. kutuk hukum Taurat. Siapa yang terkutuk terlebih dahulu? Hukum Taurat. Loh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu kutuk, betul? Kristus telah menebus kita. Kita ini siapa? Kalian, Kristen. Enggak, kita ini tertuju kepada apa? Kristen itu jangan abang bahasa Kristen. Sini enggak ada tertulis Kristen. Loh, Paulus ini kan membawa ajaran Kristen, Bang. Loh, Abang baca. ngomong gini, tunggu Bang. Kalau abang berceramah di masjid, ayolah kita teman-teman berbuat baik. Kita itu siapa? Kita di situ orang Muslim, orang beriman. Manusia. Oh iya, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang Manusia. beriman nggak dianggap di situ. Manusia. Iya, nggak seluruh manusia, Bang, karena nggak semua manusia beriman. Loh, yang pertanyaanku manusia atau tidak? Jangan. Manusia, tetapi manusia di situ Manusia, orang-orang ya yang sudah, beriman. Berarti yang terkutuk pertama kali terhadap oleh hukum Taurat siapa? Manusia. Lalu Enggak lah, baca. saya enggak, Bang. Saya enggak ikut terkutuk hukum Taurat, Bang. Enak aja, Bang, bawa aja saya. Loh, abang Muslim, aku membaca apa? Al-Quran atau kitab yang kubaca Alkitab? Ya, kitabmu. Ya udah pakai nalar otak abang. Ya kan aku manusia juga. Abang manusia. Nah, saya manusia, tapi saya bukan Kristen. Saya tidak ikut terkutuk oleh hukum Taurat dong. Ya Gimana udah. sih? Memang di zaman dulu sudah ada agama. Loh, agama itu udah datang dari zamannya Nabi Adam, itu udah ada agama itu, ajaran itu. Udah ada namanya Nabi. aturan. Nabi Adam udah punya agama. Jadi kau pikir Nabi Adam ateis? Hah? Jadi kau pikir Apa Nabi Adam agama ateis? Apa agama Adam? Agama Adam dari Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya satu, yaitu tauhid, menyembah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu namanya Muslim. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Sedangkan ingin menjadi Islam aja harus mengucapkan kata syahadat. Apakah Iya, syahadat itu bagi orang-orang di luar Muslim ketika masuk ke dalam Islam maka bersyahadat. bersahadat. Aduh Bang. Yang dulunya dulu datang dapat 7, dapat 7. Yang dulunya nyembah anak orang, tiba-tiba menyembah Allah, maka harus bersyahadat dia, disunat lagi. Aduh. Mana sih? Jadi kalau yang nggak ada menyembah apapun mengucapkan syahadat.
Harus. Loh, kenapa? Loh, ya haruslah ketika dia memilih untuk memeluk Islam, maka dia harus bersyahadat. Mana ada lebih dahulu, ada Adam atau Muhammad? Adam lah, kau punya pertanyaanmu kayak pertanyaan SD. Adam. Jadi kemana si Adam mengucap syahadat? Padahal Dia orangnya sudah nggak ada. Dia sudah mengaku bahwa Allah itu Tuhan, yang ngapain lagi bersyahadat dia? Mana ada orang muslim bersyahadat lagi? Gila kan ini? Ngapain orang muslim bersyahadat? Enggak, coba tunjukkan Quran mana yang mengatakan Adam itu apa? Agama Islam. Semua para nabi itu muslim, Bang. Enggak, Apa itu? tunjukkan. Dengarkan dulu ya. Bentar, aku bukakan dalilnya ya. Quran Dalil. jangan, aku Al-Quran ya. Jangan jangan kitab-kitab yang selain Al-Quran. Karena dasar daripada Islam itu Al-Quran. Bentar. Al-Quran ya, jangan hadis ya. Iya. Ada aja kau. Dikutuk yang dikutuk. Makanya bacanya bagus-bagus. Lah, itu udah bagus, Bang. Kok udah bagus? Nah, aku bacakan dalilnya ya. Abang bacakan itu. Di dalam surat Ali. Nggak bisa buka kamera aku, Bro. Kau suruh dulu yang lain open follow aku dulu. Aku nggak ada Al-Quran karena aku nggak percaya Al-Quran. Kau suruh dulu. Aku nggak ada Al-Quran, aku nggak percaya Al-Quran, itu aja. Ya udah, nggak percaya ngapain kau tanya Al-Quran, dongo? Makanya bukakan biar bisa aku baca. Kau buka di situ surat Ali Imran ayat 19, dikatakan begini sama Allah ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi tidak ada agama lain selain Islam. Nabi Adam diutus Allah. Itu di abad berapa di Quran keluaran? Di abad berapa Quran keluar? Al-Quran datangnya di abad ke-7 ketika Nabi Muhammad diutus Allah. Adam di abad Allah berapa? menceritakan kembali tentang Nabi Adam. Sekarang kau tunjukkan dalil di dalam kitabmu bahwa Adam itu Kristen, Abraham itu Kristen, Musa itu Kristen, Yesus itu Kristen. Coba tunjukkan. Kami nggak ada bilang mereka beragama. Mereka makanya nggak ada agama-agama berani bilang itu mereka agama Islam. Ini dalilnya sah. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanya Islam. Coba di mana dalilmu? Di mana di Babelmu dikatakan bahwa agama Kristen itu agama yang diridhoi di sisi Tuhanmu? Coba kamu jatuh dari langit abad berapa? Aduh, nggak ada ilmunya ini, Sal. Cari oten-oten yang lain, Sal. Nggak ada ilmu tapi nggak bisa kau jawab. Kayak mana? Apanya yang ku jawab? Udah ku jawab. Kau bilang Adam itu agama Islam. Semua para nabi itu beragama Islam. Semua para nabi itu setelah abad ke-7. Terus masalahnya? Apa? Begini. Nah, kitabmu dari mana datangnya? Coba jawab. Kitabmu dari mana datangnya? Kok kitabmu itu dari turun-turun dari nabi? Dari mana nabi mana yang membawa kitab berbahasa Yunani? Coba. Nabi mana yang membawa kitab bahasa Yunani? Kita nggak lari. Nggak bisa. Coba. Di mana para nabi? Nabi siapa yang membawa kitab berbahasa Yunani? Coba. Itu semua perkataan nabi yang diutus daripada Tuhan. Jadi di mana nabi berbicara bahasa Yunani? Nabi apa yang berbahasa Yunani? Jawab. Nabi apa yang berbahasa Yunani? Nabi Paulus. Paulus itu nabi palsu. Buka mute-mu, kau buka mute aja nggak bisa, kau nenek kekomal kau ini. Tunjukkan sama aku. Kau tunjukkan dulu. Nabi kitabmu itu berasal dari mana coba? Dari mana? Aku mau mualaf kalau ada di situ tertulis. Nggak usah mualaf. Orang-orang Islam itu hanya untuk orang-orang yang berpikir, yang punya akal. Nggak punya akal ya di Kristen aja lah semua. Karena aku berpikir lah. Apa yang kau pikirkan? Nah coba kalau kau berpikir, kitabmu datangnya dari mana? Coba. Sekarang gini. Sekarang gini. Jatuh atau ditulis? Quranmu jatuh atau ditulis? Al-Quran itu disampaikan secara lisan. Nah sekarang Bible-mu disampaikan secara apa?
Al-Quran, kok secara lisan itu aja kok Islam apa kau? Aduh, dongo. Al-Quranmu jatuh dari langit atau gimana? Al-Quran itu disampaikan secara lisan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Sekarang kau jelaskan tentang kitabmu bagaimana? Nulis Muhammad. Coba kau jawab dulu. Di mana kitabmu itu datangnya dari mana? Jawab dulu, Yang nulis Muhammad enggak? Ada. Loh, ada. Jawab dulu. Kitabmu itu datangnya dari mana? Biblemu datangnya dari mana itu? Firman Oi, itu yang kitabmu itu datangnya dari mana? Kan Muhammad aja baca tulis enggak bisa. Coba. Kitabmu itu datangnya dari mana? Enggak, sekarang ku tanya. Enggak. Karena kau bilang Kau bertanya tentang kitabnya orang. Kau bertanya tentang agamanya orang. Agama kau sendiri kau tak paham. Sekarang ku tanya dulu samamu. Kitabmu bahasa apa? aku Alkitabku bahasa Indonesia. Emang ada nabi bahasa dari Indonesia? Memang Al-Quranmu nggak ada terjemahannya? Kami nggak butuh terjemahan. Kitab kami berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu artinya kalau tidak kau terjemahkan bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, kitab ilmu itu bahasa apa? Kitabmu aslinya bahasa apa? Aslinya bahasa apa? Pokoknya aku punya Alkitab. Nggak tahu dia guys. Kitab kau sendiri kok nggak tahu bahasa apa? Kocak. Aduh, udah, kau turun dulu. Kau turun dulu kan? Ya, kau colek pantat pendetamu, kau jilat, habis itu baru kau balik lagi kemari. Januari turunkan aja dia, abang mau mandi dulu. Nggak ada ilmunya. Ayo, oten longor memang. Coba cek dulu udah berapa followersku, udah bisa open cam belum nih ya? Bukan takut bro, kau mempermalukan dirimu. Kau kitabmu sendiri kau nggak tahu bahasa apa. Hah? Kayak mana kau mau berdiskusi sama orang Islam? Kau itu sedang tidak berdiskusi dengan orang Islam, kau berdiskusi dengan Biblemu sendiri. Kau kitabmu sendiri aja kau nggak tahu datangnya dari mana, bahasanya apa. Masa kau bilang kitabmu bahasa Indonesia? Emang Yesus ngomong bahasa Indonesia? Di mana lahir Yesus? Di Padang. Kocak. Aduh. Tolong bantu follow ya biar bisa open cam ya, kawan-kawan. Ten. Bahasa roh Bang Teguh. Iya, bahasa roh sirabara. Aduh. Emang ada satu Oten bilang Abraham orang Israel. Aduh, gimana lo Oten ini? Beragama aja kalian nih. Sematkan akunnya Bang Teguh. Ini Bang, yang di atas ini Bang, yang di Komal ini. Di follow aja, bantu follow aja. Ya takut aku. Boha, takut aku. Takut bodoh aku nanti gara-gara kau. Sumpah takut bodoh aku. Ditanya siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Manusia, kata. Emang manusia semua disalib apa? Dada ya. Bertobat saja sudah aman, jadikan Tuhan dari Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah, Yesus ternyata hamba, bro. Hambanya Tuhan. Kenapa kalian tuhankan hamba? Bukan Tuhan. Malah hamba yang dituhankan. Mending kau tuhankan saya. Mulai menghujat dia. Orang Yesus saja nggak sekolah. Yesus saja sekolahnya di India, bro. Mending kalian tuhankan aku aja daripada tuhankan Yesus. Ngapain Yesus dituhankan?
Gak ada manfaatnya untuk peradaban dunia. Aku kau Tuhan kan bisa kuajarkan kau. Kayak mana jadi manusia yang benar. Kejang-kejang dari bawah. Orang Paulus sendiri yang mengutuk Yesus pun, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia, katanya. Malaikat dikutuk sama Paulus, Yesus pun dikutuk sama Paulus. Memang kurang ajar Paulus nih. Malaikat aja dikutuknya. Sebenarnya Tuhan kalian itu Paulus, bukan Yesus. Yesus saja ketakutan sama malaikat. Paulus mengutuk malaikat. Hebat mana Paulus sama Yesus? Sisa lama kali nih. Aduh. Iya, orang terkutuk jadi Tuhan, mending aku masih nggak terkutuk. Bang mau siap-siap maghrib, mau mandi, tapi maghrib masih lama di sini, maghrib masih 40 menit lagi. Udah bisa nih kayaknya nih buka kamera. Mantap. Mantap, thank you semua yang udah follow. Makasih. Akhirnya akunku udah bisa buka kamera satu. Tinggal live-nya aja nih 3 hari. Harusnya 1K followers ya, enggak 500 atau 300 kalau nggak salah. Ini berapa followers Bang? 200 ya? 200 udah bisa ya? Ganteng abangku. Iyalah Bang, masa aku cantik Bang? Tunggu sisal aja dulu, ntar lagi mandi. Kesenoten ditipu Paulus. Iya, betul, kena tipu Paulus. Ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Gara-gara Paulus ketemu Tuhan, dia jadi rasul. Jadi mamanya aja lahirkan Tuhan nggak jadi rasul. Kalau jual isi Bible baru makan. Mana laku Bible mau dijual, oi? Mending orang beli novel 18 plus daripada beli Bible-mu. Orang isinya semua bikin tegang. Iya, isinya porno semua. Mending nggak beli novel-novel 18 plus. Tadi pelanggaran itu Januari itu karena ngerokok tadi. Malulah menjual isi Bible. Nggak laku Bang, Bible mau dijual Bang. Aduh, sadarlah. Apa yang mau dijual di situ? Di Amerika aja udah nggak dikasih lagi baca Bible-mu Bang. Anak-anak. Nih, Alkitab dilarang diajarkan di Amerika nih. Dianggap apa nih? Nih, aku tunjukkan ya Bang ya. Kayak mana mau dijual nih? Amerika aja nggak mau. Itu negara Kristen lagi. Nih, apa nih beritanya nih? Belum. Nih. Sekolah dasar di Utah melarang Alkitab karena dianggap kasar dan mengandung kekerasan. Bible-mu nih.
Holy Bible, dilarang nih. Sebuah distrik sekolah di negara bagian Utah Amerika Serikat telah menghapus Alkitab dari sekolah dasar dan menengah karena mengandung vulgaritas dan kekerasan. Kayak mana mau dijual? Nggak laku lah. Nggak laku, tapi lu bahas terus. Ya dibahas lah, kan kau di dalam kitabmu dibilang beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya ketika sampai ke saya, ketika saya baca, ini bukan kitab suci, ini namanya buku porno. Ya saya bahas lah, klaim-klaim itu kitab suci. Isinya dongeng-dongeng Romawi. Sungguh kalian kesesatan yang nyata. Selain Paulus sendiri yang tercatat dalam beberapa kitab di Perjanjian Baru seperti Kisah Para Rasul. Nah, apa? Assalamualaikum. Siapa yang Waalaikumsalam? Wabarakatuh. Apa menggenapi? Ya, yang menggenapi Matius 23 nomor 15 itu siapa? Siapakah yang menggenapi Matius 23 nomor 15? Matius 23:15 adalah bagian dari perkataan Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Dalam ayat ini, Yesus mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Yesus mengecam mereka karena mereka berusaha keras untuk membuat orang lain menjadi pengikut mereka. Tetapi setelah orang itu menjadi pengikut, mereka justru menjadi lebih buruk daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sendiri. Nah. Oke, masih adakah pengikut mereka sampai sekarang? Masih adakah pengikut mereka sampai sekarang ini? Untuk menjawab pertanyaan, apakah masih ada pengikut dari tokoh-tokoh yang telah disebutkan Matius, Yohanes, Jawab yang singkat aja sih, jangan panjang kali. Masih adakah pengikutnya? Singkat aja. Cici bingung dia. Ya, masih ada pengikutnya. Oke Umat sih, Kristen atau umat Islam? Umat Kristen atau umat Islam pengikutnya? Umat Kristen adalah pengikut ajaran Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Paulus. Oke, sekarang aku tanya, sempair Bukan apa? yang dari ahli Taurat tadi, yang dari ahli Taurat dan orang Farisi tadi kan punya pengikut. Pengikutnya itu siapa sampai sekarang? Ada nggak? Saya tidak dapat memberikan jawaban yang relevan untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini tidak pantas dan tidak sesuai dengan pedoman etika saya. Itu untuk Kristen kan? Itu Kristen pasti kan? Kamu nggak berani jawab. Itu Kristen itu, nggak berani kamu jawab. Kamu bohong. Nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum
ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Insya Allah keren banget Al-Quran kita ini. Allah udah bilang 1400 tahun lalu loh, mereka tidak akan pernah ridho kepada kalian. Lah kita menyepelekan Al-Quran kita. Bukan berarti ketika kita dikasih tahu Allah begini kita benci mereka, bukan. Kata Allah kita bersikap adil. Tapi waspada kalian, jangan kalian itu berjoget-joget sama mereka, karena mereka itu tidak ridho kepada kita. Itu Allah yang bilang. Mau kalian ingkari kata-kata Allah? Saya lagi gak ngajak kalian untuk benci mereka, enggak. Faktanya mereka membun-bun saudari-saudari kita di Palestina itu fakta yang nggak bisa dibantah. Dan faktanya juga mereka sering mengkhianati agama Islam kok. Itu terjadi dan Rasulullah sudah katakan itu. Ketika perjanjian Hudaybiyah juga mereka mengkhianati kok. Jadi bagaimana mungkin mereka mencintai kita sementara mereka percaya bahwa Nabi Muhammad pedofil? Iyakah kalian percaya mereka mencintai kalian saudaraku Islam? Aku hanya ingin kalian itu supaya hati-hati. Ya, jangan menjadikan mereka aulia bukan berarti kita harus benci. Tidak memilih mereka jadi pemimpin bukan berarti harus membenci mereka. Jangan kalian najiskan mereka. Karena dalam surah Al-Mumtahanah tidak terlarang kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kita harus tahu bahwa Al-Quran ini sumber kebenaran absolut. Pegang Al-Quran ini, jangan kalian sepelekan Al-Quran ini. Nih, kata Allah nih, aku harus mengulangi bacaan ini ya biar benar ya. Tadi kayaknya ada yang salah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi. Dia. Ternyata memang dia bawa pedang untuk motong nonotnya. Ngadi-ngadi Kristen. Ngadi-ngadi. Parah dalam kalian. Banyak. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Tuhan mau tawuran. Tuhan ngangkat rokok. Hancur banget. Ini lebih parah lagi nih. Sungguh. Oleh karena itu, aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu. Jadi dikumpulkannya orang ini semuanya nih. Dikumpulkan kekasih kita, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci, baik yang kita cintai atau yang kita benci. Dikumpulkannya. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu. Jadi yang sekitar kita itu akan dikumpulkan untuk melawan engkau dan aku dan menyingkapi auratmu di hadapan mereka, mati kita. Sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu, gak ada otak Tuhan lo. Jorok banget. Mesum. Parah nih kawan kalian. Tuhan mengangkat roh. Apa manfaat Tuhan ini melihatkan kelamin-kelamin orang sama orang? Harusnya Tuhan itu menutupi, bukan ngangkat-ngangkatin roh. Masa ada Tuhan ngangkat-ngangkatin roh kerjanya? Iseng kali Tuhan Kristen ini. Kerja itu yang berwibawa lah sikit Tuhan. Masa kerjaan kayak gini gak logika. Parah. Udah mau maghrib. Parah kali kalian ya. Ya memang Kristen itu kalau nggak botol ya, kalau nggak bego, nah itulah. Tuhan kalah atau KO. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumur melawan Allah dan manusia dan engkau menang dia. Udah ditolong manusia dengan Tuhan, tapi masih menang Yakub. Hebat berarti Yakub. Telah bergumur melawan Allah dan manusia, engkau menang. Masa Tuhan kalah kau? Ya Allah ya Rabbi.
Untunglah di dalam Islam Tuhan kita Maha Kuasa. Ketika Allah tidak menghendaki ke satu kaum, maka Allah membinasakan satu kaum itu karena udah melenceng. Kenapa? Ada pernikahan sama jenis. Allah menghancurkan kaum Lut itu. Datang orang Kristen sekarang, dibangkitkannya lagi kaum Lut itu. Boleh nikah sesama jenis di gereja, kan sumpah. Nanti kena, dihancurkan bumi ini, kami yang kena. Allah melaknat perkawinan dubur sama dubur. Tapi di Kristen dibolehkan lagi nikah sesama jenis di gereja. Assalamualaikum. Selamat malam. Jangan framing, jangan framing. Dosa, jangan ya, Dek. Gimana framingnya? Gimana itu by data? Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Oknum ya, oknum. Jangan kamu bilang Kristen, Dek. Dosa. Oknum ke satu negara, bos. Bible itu bukan kitab suci atau gimana? Itu kan dari Bible. Iya, Dek. Bible itu? Nggak ada hubungannya dengan kitab suci atau bukan? Itu pengajaran. Tuh. Apa definisi kitab suci? Otak. Yesus itu Tuhan apa bukan? Bukan. Bukan Tuhan. Oh ya udah. Bukan, Dek. Jangan langsung patah semangat. Ya udahlah, langsung gitu. Ya, udah aku ngomong itu sampai Yesus dikatakan bukan Tuhan, ya udah cukup. Karena memang benar, jujur, sesuai Alkitabiah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Di Matius 7 nomor 14, kita harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inyalah kalian iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu cocok, berarti Yesus bukan Tuhan. Betul. Ya, sesuai Alkitabiah. Jadi kami di sini mencari orang yang mentuhankan Yesus yang tidak sesuai Alkitabiah. Oke, aku cuma mau bilang tadi itu framing. Kalau oknum ya oknum. Iya. Oknum tapi satu negara ya, Bang ya. Itu satu negara. Makanya nanti itu akan dilaknat. Dilegalkan. Oknum. Makanya nanti itu akan dilaknat oleh Yahweh. Itu negara mereka itu. Itu lihatlah, akan tiba saatnya. Sepakat. Iya, sepakat. Good. Sepakat. Ya. Ini aku bisa membuktikan, kita ini udah rusak moral. Betul, itu cocok. Ini baru Kristen sejati, Alkitabiah, Abang ini cocok. Ya, mantap. Oten yang lain panas itu, yang Menes, yang Tritung. Iya. Aku dibilang Alkitabiah, sementara aku dibilang bidat sama mereka. Aduh. Ya, abang kayak suara Bang Karen bukan ya? Oh, bukan. Oh, bukan, berarti abang sama dengan Bang Karen. Bang Karen juga menyatakan Yesus bukan Tuhan. Karena memang kalau kita merujuk kepada Alkitabiah, Yesus bukanlah Tuhan. Begitu juga kalau abang mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti pengajaran kita hampir sama ya. Sama dengan Yahudi, sama dengan Islam, konsepnya sama. Tapi tidak sama ya gitu ya. Ya, begitu ya. Serupa tapi gitu tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Tapi itu udah bagus. Betul. Karena memang mirip. Tuhannya beda. Iya, karena apa, Bang? Yahudi, Islam, abang itu merujuk kepada monoteisme. Betul. Itu udah pas. Bukan Tuhan itu bukan tiga. Tuhan bukan dikarang-karang, dikonsep-konsep oleh pikiran kepala. Itu cocok. Karena memang harus Tuhan itu menurut pribadinya sendiri, menurut pernyataannya sendiri, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi. Nah, makanya sekarang para Tritung, para Tungtung, para penyembah segitiga, para penyembah Yesus itu mulai kelimpungan bahwa banyak orang-orang Kristen ini yang mulai sedikit pintar kayak Bang Otak, belum pintar, kalau udah masuk Islam baru pintar.
Mantap. Ya, Makanya oten-oten naik gini, dong. Bang. Ada ini oten ngaku Yesus bukan Tuhan. Nah, harusnya naik nih oten-oten yang lain ya kan? Iya. Jangan diam-diam aja. Makin takut mereka, Bang. Mereka dua orang yang bantai mereka. Dari Kristen ada yang bantai, dari Islam ada yang bantai. Mereka duduk di rumah. Sekarang ditengoknya kita kumpul berdua, buka TikTok, habis itu dialihkannya ke Facebook, nonton tutorial masak mereka sekarang. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Ini ayat ini, Bang. Ya, Lukas 22:43 ini membuktikan Yesus bukan Tuhan. Ini sesuai pernyataan apa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Masa malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan? Ya kan? Ia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan. Masa Yesus datang bulan? Melihat malaikat. Ada lagi bang yang lebih apa lagi bang? Ini lebih istilahnya lebih vulgar lagi sebenarnya. Kalau dia itu bukan Tuhan, kalau Yesus ini bukan Tuhan ya. Waktu berdoa supaya kalau boleh cawan ini berlalu, maksudnya kalau boleh prosesnya janganlah ada penyaliban, dicambuk pakai kawat berduri ya. Kalau boleh cawan ini berlalu 3 kali loh, 3 kali request loh Yesus. Kalau boleh Tuhan, ya kan? Makin takutnya, baru ulangi lagi. Ternyata mungkin ya jawaban yang Maha Kuasa. Iya jawabannya ya sudah, biarkanlah apa yang akan terjadi anakku. Kalau memang harus disalib kau sama manusia brengsek. Ya sudahlah, kayak gitu. 3 kali loh. Berarti kan bukan Maha Kuasa dia, udah jelas itu. Tapi otaknya kayak gimana? Kayak yang baca kayak gitu nggak berani dia. Karena dia lebih suka doktrin dari pendetanya. Nah, itu Bang, ya gini Bang ya. Ketika di dalam pengajaran satu agama itu udah dimasuki doktrin dan dogma, Bang. Itu diibaratkan kita disuges dan dihipnotis dan dihipnoterapi dengan perkataan yang berulang-ulang. Itu yang membuat akal kita hilang. Orang yang tadinya takut dengan ular akibat didoktrin dan didogma terus, jadi tidak takut dengan ular. Sama dengan hipnoterapi tadi, ini memang bahaya doktrin dan dogma ini, memang parah. Makanya kembalilah ke Alkitabiah, ikutilah kitab kalian, ikutilah pengajaran yang benar. Jangan bahasa Indonesia yang udah lurus-lurus, yang udah sangat pasti dan sangat nyata perkataannya tidak bisa dibantah atau diartikan lagi. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu udah nggak bisa dibantah. Memang inilah hidup yang kekal. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini sesuai dengan perjanjian lama. Kamu suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Yohanes 17:25, ya Bapa yang adil memang dunia tidak mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Lukas 10 nomor 16, barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa yang menolak kamu, ia menolak yang mengutus aku. Yohanes 3 nomor 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yohanes 7 nomor 6, yang kuajarkan ini bukan ajaranku, tetapi ajaran yang mengutus aku. Jelas semuanya, terdata, tertulis. Nah, tujuannya buat apa Yesus diutus? Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman. Ternyata sama dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Nah itu makanya wajar kalau aku merujuk, lebih paham orang Yahudi itu tentang kitab mereka, lebih ngerti orang Yahudi itu tentang ajaran mereka, karena ajaran mereka sampai ke ajaran nabi-nabi Ibrahim, ajaran nabi-nabi terdahulu. Lebih paham kalau mengikuti konteks dari Wahyuni, Yahudi gitu ya. Jadi lanjut dulu bentar Kak ya, aku sholat maghrib bentar ya Kak.
Lanjut Bang siap. Otak. Aduh, aku menggorokanku. Teman-teman di bawah bantu kencangkan tep-tep layar ya. Bantu kencangkan tep-tep layar. Parah ini soalnya ini Komal mulai goyang. Ya Bang Jempol monitor, bernarasi lah. Bang Jempol monitor atau lagi sholat juga. Ya teman-teman di bawah tolong bantu tep-tep layar ya, bantu posting ulang juga. Lari di sana mulai lagi tiwu lagi. Aku belum makan nih loh, jangan buat aku lapar. Gara-gara ngomongin tiwur. Ya, yang Kristen yang mau diskusi juga boleh minta up ya. Kita sambil nunggu Tante Mika sholat maghrib. Teman-teman yang mau naik diskusi silakan. Ini ada Bang Otak Merdeka ini, bisa juga diskusi dengan beliau. Beliau ini Kristen tapi nggak menuhankan Yesus. Ini agak waras, cuman belum waras benar. Kalau waras benar sudah masuk Islam baru waras benar. Iya, Bang Otak mereka denomnya apa ini denomnya? Bang Otak Merdeka, Bang Otak, denomnya apa? Unitarian kah? Saya nggak denom saya itu Kak, nggak ikut denom apapun itu. Yang penting apa yang aku baca di Alkitab itu aku ikutin. Oh gitu. Seandainya Jadi kan aku punya biasa uang banyak, pintar mempengaruhi orang Kak, aku bikin diri sendiri udah. Gitu lah ceritanya. Entah denom apapun itu nggak penting sesuai kitab. Gitu lah ceritanya. Sudah 60.000 denom tuh. Ya ada tamu, bentar ya aku sapa dulu. Selamat malam Amberawa. Selamat malam Amberawa. Selamat malam Amberawa. 3 2 1. Saya izin turunkan ya karena nggak bersuara. Nanti dikatain penumpang gelap lagi. Iya, sudah ada 62.000 denom. Jadi kalau Bang Otak Waras mau mendirikan lagi gereja berarti denomnya ke 62.001 denom. Apa nggak kebanyakan itu denom? Pusing nanti. Teman-teman di bawah bantu tetap layar ya, bantu posting ulang juga. Ya gimana itu? Sering diskusi sama Kristen sendiri nggak Bang Otak? Kalau aku diskusi sama Kristen langsung diturunkan aku. Bidat katanya. Ya gitu. Apalagi kalau aku bilang Yesus ciptaan. Langsung murka mereka. Kau bilang Tuhan kami ciptaan. Dasar sesat kau. Gak pernah kau baca Alkitab berarti katanya. Iya, pernah juga pernah baca aku Alkitab, nongkrong. aku yang dituduh. Pernah. Iya betul. Iya. Makanya pengalaman pernah nongkrong di Komal Oten. Saya dulu pernah pengalaman nongkrong di Komalnya Bunda Reni yang orang Papua itu yang Kristen. Di situ diskusi terjadinya 3 arah. Jadi ada Kristen yang nggak menuhankan Yesus, ada Kristen yang menuhankan Yesus, dan ada Muslim di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Halaj. Iya, kayak kalau aku nyimak tuh rasanya lucu gitu loh. Yang Kristen di bawah mau naik bisa nih diskusi sama Bang Otak Merdeka nih. Yang menuhankan Yesus ya diskusi sama yang nggak ditombak tentara Romawi. Oke, 233, Masya Allah ya. Dibantu di share, di tab. Jadi ini yang sudah hadir, yang di atas aja dulu di lap oren gitu loh. Waalaikumsalam Bang Regar, Masya Allah ya. Iya, saya ini gemoy dulu dari kecil gemoy. Iya, suka olahraga dulu kan. Cuman agak sekarang ya biasa lah ya. Kalau saya dulu senengnya hobinya itu lawn tenis lapangan dulu hobi. Karena di samping rumah itu ada lapangan tenis lapangan gitu kan. Makanya badan besar, tangan saya besar tangan saya itu. Jadi ya biasalah ya kan. Cianjur, Masya Allah. Dia yang sudah hadir dari mana aja ini ya?
Dari mana aja yang sudah hadir? Insya Allah malam ini ada yang mau syahadat ya, atau jadi malam ini atau besok ya. Karena tadi rencananya ada gitu loh, ada yang mau syahadat, cuman keburu ketembak gitu. Makasih Bang Regar, Masya Allah. Barakallah, jazakallah khair abangku semua ya. Jadi sambil menunggu Pak Pastor Loading melakukan persiapan, lanjut ya. Lanjut lagi pelayanan firman. Jadi kita jangan jenuh-jenuh menyampaikan kebenaran itu teman-teman ya. Jadi kalau begini, cara melakukan pelayanan itu kalau kita tidak bisa meraih raganya, coba gapai melalui hatinya. Jelah. Ini. jadi gitu Bang. Ya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan ya, ada gadis ataupun cewek yang kita inginkan teman-teman ya. Susah kita dapat raganya. Coba mainkan hatinya. Insya Allah. Masuk Pak Eko, anjay. Jadi kalau saya begitu dulu teman-teman, modal kan pas-pasan ya namanya dulu kan. Modal paling modal kacang ya, nongkrong, nongki, tapi saya bermain di hati. Saya itu sering bermain di hati karena saya ini bahasa Indonesianya bagus. Bahasa Indonesia bagus karena saya juga mantan saya suka nyiar dulu kan. Dulu masih radio FM ya. Jadi saya suka nyiar gitu. Jadi ya seperti itulah ya, modal ngomong doang kadang-kadang. Dapat lagi. Ini ada Eli. Eli ini teman saya di Jakarta. Dia di Karanganyar ya. Dia di Karanganyar, tanya aja. Dia korban saya juga itu. Tanya aja. Kamu mau bohong Eli? Kamu mau bohong? Gak bisa kamu bohong. Kamu mantan saya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak level ini ya. Yang bagaimana levelnya nih kemarin? Begini barangkali supaya level. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih tenggelam. Jembulnya itu loh. Dipakai apa itu pengeras rambut, apa namanya, hair apa itu? Apa itu pengeras rambut atau lem aibun? Pakai baju kebalik tadi. Oh iya, nggak tahu di mana tuh. Tunggu Bang, tunggu saya ambil dulu. Lanjut Pastor Loading. Sebelum kita naikkan domba-domba tersesat. Iya, oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan naik untuk Kristen. Bang Epran, naik Bang Epran. Bang Epran ini kemarin sudah mau mualaf. Nongkrong pula di komalnya Wanes. Dihajarlah. Astaga. Jangan nongkrong di komal Wanes. Iya. Masuk Pastor Loading. Selamat silakan malam. Bang Eprat. Ya, malam. Jangan cuma malam dikasih selamat, siang juga. Tiba-tiba siang kita tidak selamat. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang, selamat pagi. Semua diselamatin aja. Nggak pintar-pintar kau Elfran. Dipasang pula itu gambar apa? Itu buat jemuran. Lanjut Pastor Loading. Udah aku bilang. Astaga. Saya pasang itu dulu. Itu yang saya berpikir begini loh. Dia pasang lambang salib. Kata mereka salib ini adalah lambang Kristus kan, karena mati di kayu salib. Bagaimana kalau Yesus mati di kursi roda atau ambulans? Masa di dalam gereja banyak kursi roda sama ambulans? Dulu belum ada ambulans lah, belum ada kursi roda. Iya betul. Silakan Bang Eprat, ada yang mau ditanyakan? Silakan Kristen bertanya, 2 gundul menjawab. Oke, ya informasi sedikit, 202 mata yang memandang. Nanti sedikit mungkin ada yang namanya Udin itu yang dari Kristen, itu ada ayat Tasya di bawah. Tadi di komalnya ayat Tasya katanya dia mau mu'alaf. Jadi
Dia mau open cam, jadi sebentar nanti kalau beliau naik dibantu follow-follow biar beliau bisa open cam, baru kita mualafkan beliau ya teman-temannya. Semangat. Ya. Waalaikumsalam Bang Julian. Silakan Bang Eprat. Bang Eprat ini teman-teman kemarin sudah 75%. Naik ke Komal Mikana, tiba-tiba turun sisa 50%. Silakan Bang Eprat, ada yang mau ditanyakan silakan. Yang penting jangan pernah tanyakan keuangan ya, karena itu masalah saya. Silakan. Jangan ada ketawa Bang. Kawan saya kemarin dia ketawa-ketawa begini, minggu depan mualaf dia. Gimana Elvan? Senang iya, aja. kalau itu jangan suka nongkrong di roomnya Wanes, jadi hancur otak di situ. Jadi gua ini masuk lagi pengen senang-senang aja Bang. Karena beberapa hari ini kan nggak live kan. Jadi pengen senang-senang aja, pengen pargoy. Iya. Begini teman-teman, tadi ada yang nanya. Berapa hari jalan-jalan dihajar? Enggak begini Bang Rodi, kan kemarin itu kan sempat nggak bisa live. Jadi kan? kita, tiga hari kan. Jadi Papi Gembala kita juga menerima, sabar. Jadi kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari YouTube, dari WhatsApp ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi di sini. Iya kan Papi kan? Pertanyaan dari Malaysia, dari Vatikan, dari Golgota. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, yang penting itu ya jangan pernah tanyakan keuangannya, karena itu pun saya dengan Bang Palopo biasa berdebat di belakang layar. Justru itu Bang Loding saya masuk ini untuk bertanya gitunya soal keuangan. Jadi bagaimana? Iya, Bang Botax dari Malaysia, Masya Allah sudah bergabung semua ya. Ini banyak yang dari Malaysia. Ini kenapa ya? Akhir-akhir ini saudara-saudara kita. Nah ini yang saya maksud. Kasih trompet dulu lah. Ya kan, makasih Bang. Oh bukan saya. Sabar. Saya pikir saya. Sabar. Jangan kasih trompet. Oh iya. Salam, Masya Allah. Bukan baju terbalik, ini lambang gembala di atas gembala, gitu loh. Jadi kalau ada gembala yang belum ada begininya itu belum ada apa-apanya.